Nama saya Sri Ayu Granaulan. Saya dari kelas Manajemen Plus. Saya di sini akan mempresentasikan materi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Aspek Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM mengenai wajib lapor tenaga kerja dan program jaminan sosial tenaga kerja. Nah, topik pembahasan yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai yang pertama, wajib lapor tenaga kerja, yang kedua, program jaminan sosial tenaga kerja. Yang pertama ialah wajib lapor tenaga kerja. Ketentuan apa saja sih yang ada di dalam sebuah ketenagakerjaan? Ketentuan umum lapor ketenagakerjaan ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 mengatur perusahaan atau pengurus wajib lapor kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk setiap yang mendirikan perusahaan, menghentikan perusahaan, dan menjalankan kembali atau memindahkan atau membubarkan sebuah perusahaan. Ada tujuan pelaporan sebuah perusahaan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ialah untuk sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan juga menetapkan kebijaksanaan di bidang ketenagakerjaan. Catatan yang harus kita ketahui, laporan ketenagakerjaan dibuat secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sejak berdirinya perusahaan. Nah, hal-hal yang penting yang harus ada di dalam sebuah laporan ketenagakerjaan adalah yang pertama, adanya identitas perusahaan, hubungan antara ketenagakerjaan, yang ketiga, perlindungan tenaga kerja, dan yang keempat, kecepatan kerja. Dengan catatan, laporan ketenagakerjaan ini wajib di setiap tahun dan dibuat serta dilaporkan sehingga perkembangan tenaga kerjaan di sebuah perusahaan menjadi terpantau oleh pemerintah. Dalam hal wajib lapor perusahaan, materi yang harus tersaji di dalamnya adalah ada nama dan alamat perusahaan, nama dan alamat pengurus perusahaan, nama dan alamat perusahaan dan bagian perusahaan, jumlah keseluruhan buruh, ada tidaknya pesawat ketenagakerjaan atau ketentuan tenaga kerja. Nah, melalui kesempatan kerja bersama dapat tercipta pokok-pokok yang pertama, adanya prinsip K3, himne perusahaan dan kesehatan, yang ketiga, pakaian kerja dan sepatu kerja, 4, peralatan kerja, yang kelima, alat pelindungan diri, dan yang keenam, panitia pembina. Catatan buat perusahaan yang untuk mengerti arti tentang karyawan atau pekerja. Sayangnya banyak pekerja yang mau menerima begitu saja pendapat yang dilontarkan manajemen karena mereka beranggapan bahwa bahaya di tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Padahal penyebabnya seluruh kecelakaan kerja adalah kondisi bahaya yang ada. Mengendalikan bahaya langsung dari sumbernya adalah cara terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya, perusahaan tidak boleh beranggapan bahwa karyawannya dapat diandalkan untuk selalu berhati-hati, tidak lalai atau tidak ceroboh karena tidak ada manusia yang sempurna yang dapat diharapkan untuk tidak pernah lengah. Nah, setelah kita tadi membahas di topik pertama tentang wajib lapor tenaga kerja, yang kedua topik pembahasannya yaitu program jaminan sosial tenaga kerja. Apa itu jaminan sosial? Jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harta martabat dan menghadapi resiko ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan kerja, sakit, cacat, ataupun meninggal dunia. Jaminan sosial merupakan program yang melakukan pembiayaan diri di mana pembiayaan tersebut merupakan kewajiban pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jaminan sosial ini, terdapat 3 sein atau pertanggungan yang berbeda tetapi sering rancu. Yang pertama, asuransi yang merupakan sein pertanggungjawaban bagi pihak yang mampu dan memenuhi syarat tertentu. Dananya berasal dari pembayaran premi oleh tertanggung. Yang kedua, bantuan sosial yaitu bantuan atau hibah bagi warga negara yang tidak mampu atau fakir miskin. Dananya dari APBN atau bantuan luar negeri.
Yang ketiga, jaminan sosial berupa perlindungan dasar pekerja yang dananya berasal dari iuran pengusaha dan pekerja. Dengan catatan, oleh karena itu, program jaminan sosial yang bersifat wajib badan penyelenggara adalah negara. Ada kepesertaan dan pelayanan yang sostek. Yang pertama, wajib JKK, JK, JHT untuk perusahaan dengan minimal 10 tenaga kerja atau upah minimum 1 juta per bulan. Yang kedua, wajib JPK untuk perusahaan yang belum memiliki program kesehatan atau standar kesehatan lebih rendah dari JPK. Hal-hal pokok jam sostek ialah jaminan sosial merupakan hak pekerja yang bersifat universal dan merupakan hak asasi manusia. Karena kewajiban negara dalam menjaga sosial pada prinsipnya merupakan kewajiban negara dalam menjaga martabat pekerja dan keluarganya. Yang kedua, penyelenggara program jam sostek pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 mengalami perkembangan baik dilihat dari kepesertaan, iuran, dan jaminan umum. Perkembangan tersebut belum tentu optimal. Terbukti masih terdapat perusahaan-perusahaan wajib daftar, perusahaan daftar sebagian baik upah maupun tenaga kerjanya. Nah, demikianlah pokok pembahasan tentang wajib lapor tenaga kerja juga jaminan sosial. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi tersebut ialah wajib lapor pajak wajib dilaksanakan oleh perusahaan. Kenapa? Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni lapor wajib tenaga kerja, karena itu sangatlah penting. Yang kedua, pengertian jaminan sosial adalah program publik yang memberikan perlindungan dasar bagi pekerja guna menjaga harkat martabatnya dalam menghadapi resiko sosial ekonomi yang terjadi akibat kecelakaan, harti tua, sakit, atau cacat sampai juga dengan meninggal dunia. Nah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai wajib lapor pajak dan juga jaminan sosial dalam materi aspek hukum dalam bisnis. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.